Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Hanoverians. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi ya untuk belajar bersama tematik 4B ya. Mudah-mudahan kalian selalu dalam keadaan sehat, semangat, dan kita bisa tetap belajar walaupun harus melalui pembelajaran online ya. Sebelum kita belajar, kita baca basmalah dulu ya, supaya Allah meridhoi langkah kita dan kita mendapatkan pahala dari kegiatan kita belajar pada hari ini. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kita akan belajar tematik 4B, subtema 1 dan 2, energi dan perubahan energi ya. Tujuan pembelajaran hari ini adalah agar siswa dapat menjelaskan macam-macam sumber energi. Kemudian siswa dapat menyebutkan perubahan energi. Dan siswa juga dapat menyebutkan macam-macam tempo lagu. Juga siswa dapat menjelaskan notasi angka, tanda birama, dan tempo lagu. Ya. Baik, sebelum memulai pembelajaran, Miss Uus akan mengingatkan kembali mengenai firman Allah dalam surat Yasin ayat 38 ya. Dikatakan bahwa kata Allah, dan matahari berjalan di tempat peredarannya. Demikianlah ketetapan yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Ya, jadi seperti kita ketahui, seluruh yang ada di alam semesta ini adalah ciptaan Allah. Dan Allah sudah menempatkan semua sesuai dengan peredarannya masing-masing. Ya, Allah Maha Kuasa, Allah Maha Mengetahui, Allah yang memberikan semua karunia ini kepada manusia untuk manusia syukuri. Ya, dan semua yang ada di alam semesta ini untuk kepentingan manusia. Jadi kita harus banyak bersyukur kepada Allah ya, sudah diberikan banyak nikmat oleh Allah. Baik, nah, materi pertama kita adalah mengenai sumber energi. Ya. Sumber energi yang akan kita pelajari pada hari ini adalah mengenai energi cahaya dan panas, energi gerak, energi kimia, dan energi listrik ya. Oke, kita bahas dulu mengenai energi cahaya dan energi panas ya. Seperti kita ketahui, matahari adalah sumber utama energi panas di muka bumi ini ya. Matahari bisa menjadi energi cahaya, bisa menjadi energi panas. Ya, itu adalah sumber kekuatan yang ada di alam semesta ya. Jadi contoh dari energi cahaya dan energi panas adalah matahari ya. Tidak ada yang bisa menandingi energi matahari yang diciptakan oleh Allah. Yang kedua, contoh dari energi gerak ya. Contohnya adalah air mengalir, kemudian angin. Kita lihat ya, air mengalir itu ternyata kekuatannya bisa menggerakkan sebuah benda. Contohnya apa? Yang membuat kapal berlayar ya, membuat kapal berlayar, atau yang menghanyutkan perahu, itu juga dari kekuatan air ya. Kemudian angin juga, seperti kamu suka bikin kincir angin, itu juga ternyata energinya bisa untuk melakukan gerakan ya. Energi geraknya bisa untuk menggerakkan benda ya. Seperti apa lagi, misalnya layang-layang gitu ya. Ini juga merupakan energi gerak yang digerakkan oleh angin ya. Apalagi yang ketiga adalah energi kimia. Contohnya makanan, gas LPG, batu baterai, minyak bumi ya. Contohnya dari makanan misalnya apa? Kamu makan setiap hari. Ada protein, ada karbohidrat ya, ada vitamin. Nah, di sana adalah ada zat energi yang diolah oleh tubuh, kemudian menjadi energi. Nah, itu menjadi sebuah kekuatan buat kita beraktivitas ya. Jadi ada energi kimia yang berasal dari makanan. Kemudian gas LPG juga sama. Itu merupakan gas kimia, merupakan energi kimia yang berasal dari alam, diolah kemudian bisa menjadi gas LPG yang digunakan oleh manusia untuk beraktivitas, memasak misalnya ya. Kemudian ada batu baterai. Batu baterai juga gitu. Dia merupakan energi kimia. Contohnya, dengan batu baterai, senter bisa menyala, radio bisa menyala. Ya, ada beberapa benda yang harus menggunakan batu baterai, dia baru bisa menyala. Ya, jadi batu baterai merupakan energi kimia. Begitupun dengan minyak bumi. Ya, minyak yang diambil dari dalam bumi, diolah menjadi energi kimia. Nah, itu juga bisa menjadi penggerak aktivitas manusia. Ya, bisa digunakan untuk membantu kelancaran manusia beraktivitas. Kemudian yang berikutnya adalah energi listrik. Ya, energi listrik juga merupakan benda yang di area arus listrik, contohnya
benda yang dialiri oleh arus listrik. Misalnya apa nak? Kulkas, ya, televisi, komputer, kipas angin. Itu juga contoh dari energi listrik, ya, energi yang berasal dari listrik. Oke. Selanjutnya, sumber daya alam. Nah, sumber daya alam seperti yang sudah kemarin kita bahas, ada 3 ya. Ada sumber daya alam kekal, contohnya matahari, angin, air, itu kekal, tidak akan pernah habis, ya. Yang kedua, sumber daya alam yang dapat diperbaharui, contohnya tumbuhan, hewan. Kenapa bisa diperbaharui? Karena bisa dikembangbiakan, bisa ditanam ulang, ya. Tumbuhan sudah dipetik, bisa ditanam lagi oleh manusia. Begitupun dengan hewan, bisa dikembangbiakan, ya, melalui telur atau melalui anak yang dilahirkan, ya. Jadi bisa diperbaharui. Kemudian yang ketiga adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, tidak bisa diperbanyak lagi, ya, tidak bisa diperbaharui. Artinya apa? Artinya bisa tapi lama waktunya, bisa jutaan tahun, bisa ratusan tahun. Contohnya apa? Minyak bumi, batu bara, barang tambang, ya, itu bisa diperbarui, cuma lama. Itu melebihi dari usia manusia sekian puluh tahun, sekian ratus tahun, ya. Ya, jadi harus kita hemat ya penggunaannya. Oke, seperti minyak bumi, batu bara, barang tambang itu yang tidak bisa diperbaharui, ya. Oke, kita akan melihat bagaimana contoh perubahan energi, ya. Perubahan energi adalah bentuk energi yang satu berubah menjadi energi yang lain, ya. Tadi kita sudah belajar 4 energi. Nah, kita akan melihat bagaimana perubahan energi yang satu berubah menjadi energi yang lain, ya. Contoh blender. Blender itu tadinya energi listrik, ya. Dia bisa menyala kalau diberikan aliran listrik. Nah, ketika sudah diberi aliran listrik, kita tekan tombolnya, dia akan bergerak, ya. Maka blender itu adalah sebuah perubahan dari energi listrik menjadi energi gerak, ya. Yang berikutnya adalah setrika. Setrika adalah energi listrik. Dia bisa panas karena diberi aliran listrik. Nah, dia bisa menjadi energi panas setelah diberi aliran listrik, ya, sehingga bisa menghaluskan pakaian. Berikutnya lagi adalah rice cooker. Rice cooker juga dari energi listrik menjadi energi panas, ya, sehingga kamu bisa makan nasi panas. Kemudian berikutnya lagi adalah lampu, ya. Lampu itu kan tadi dari energi listrik. Setelah diberi aliran listrik, dia menjadi energi cahaya, ya, seperti itu. Oke, perubahan energi lain adalah contohnya energi listrik menjadi energi panas, ya, solder ya namanya, ya, untuk bisa melubangi sesuatu. Misalnya dia tadinya energi listrik, setelah diberi aliran listrik kemudian dia menjadi energi panas, ya, yang bisa digunakan untuk melubangi sesuatu. Dan yang paling sering kita dengar adalah radio, ya, yang sering kita lihat. Radio itu dia berasal dari energi listrik, kemudian berubah menjadi energi bunyi, ada suaranya, ya. Kamu bisa mendengar lagu, kamu bisa mendengar ceramah, itu salah satunya berasal dari radio, ya. Ada perubahan dari energi listrik menjadi energi bunyi, ya. Begitupun dengan senter, dia tadinya adalah energi kimia dari batu baterai, ya, kemudian berubah menjadi energi cahaya. Oke, sekarang kita masuk kepada materi mengenai tempo, ya. Kita masuki materi tempo, yaitu tanda tempo adalah tanda yang digunakan untuk menunjukkan cepat lambatnya sebuah lagu, ya. Ada lagu yang dinyanyikan secara cepat, ada juga lagu yang dinyanyikan secara lambat, ya. Nah, kita akan mengenal istilah-istilahnya, ya. Ada tanda presto, artinya sangat cepat. Ada tanda allegro, cepat, moderato, sedang, andante, sedikit lambat, largo, lambat, lento, perlahan. Ya, kamu harus hafalkan ini, ya. Ya, jenis-jenis tanda tempo. Ya, kita akan lihat contohnya. Contoh lagu berdasarkan tempo. Tadi ada yang cepat, ada yang sedang, ada yang lambat, ya. Tempo cepat, misalnya allegro, lagunya adalah Garuda Pancasila, Naik Delman, Tokecang, ya. Kamu bisa nanti lihat di YouTube, ya, bagaimana lagu itu dinyanyikan secara cepat. Kemudian ada tempo sedang atau moderato.
Ada Hari Merdeka, Balonku, dan Apuse dari Papua. Kemudian ada lagi tempo lambat, ya, tempo lambat atau largo. Contoh lagunya Syukur, Bintang Kecil, Oh Inani Keke. Nah, itu nanti kamu bisa nyanyikan secara lambat temponya, ya. Baik, contoh kita akan lihat bagaimana penerapannya ya, penjelasan notasi angka pada lagu Syukur nih. Lagu Syukur tadi kita sudah tahu ya, dinyanyikannya secara lambat. Kita lihat di sini nak. Ada C sama dengan Do di sini nih, ya. C sama dengan Do. Artinya nada dasarnya, nada dasar tersebut dimulai dari C ya, sama dengan Do. Kemudian ada 4/4. Nih di sini juga ya, ada 4/4. Artinya tanda birama yang menunjukkan ritme lagu, ya. Kemudian yang ketiga adalah andante. Itu artinya dinyanyikan secara lambat, ya. Ada andante dinyanyikan secara lambat dan ada garis di antara not. Nih, ada garis di antara not. Itu disebut juga garis birama yang merupakan pemisah antar birama. Nanti kamu bisa lihat di YouTube ya, bagaimana cara menyanyikan lagu Syukur dinyanyikan dengan lagu yang atau dengan tempo yang lambat. Baik anak-anakku, demikian materi hari ini. Mudah-mudahan kalian bisa memahami dan jangan lupa selalu membaca buku supaya bisa lebih banyak lagi pemahaman kalian ya. Let's say alhamdulillah together. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.